warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku sahabat Al-Khairat dan santri maupun santriwati yang ada di rumah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat di rumah menjalankan atau menonton siaran channel Al-Khairat TV sehingga kita bisa belajar dengan nyaman dan baik. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Afan Mansur SPDI. Jabatan saya sebagai Wakamat Bidang Kesiswaan di Madrasah Aliyah Al-Khairat Wosu. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa persoalan masalah kesiswaan di Madrasah Aliyah Al-Khairat Wosu, atau hal-hal yang berkaitan dengan kesiswaan. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang kegiatan ekskul atau ekstrakurikuler yang ada di Madrasah Aliyah Al-Khairat Wosu. Yang pertama, ada yang namanya kegiatan kepramukaan. Tentunya semua di sekolah dimanapun berada ada namanya pramuka. Kemudian ada yang namanya paskibraka. Kemudian olahraga. Kemudian selanjutnya kaligrafi atau khat, ya, tulisan indah Al-Quran. Kemudian hadra, zamra, nasyid, ya, tari-tarian daerah, ya, tari luminda yang merupakan tari tradisional Bungku, dan itu sengaja kita hadirkan di Madrasah Aliyah Al-Khairat untuk membangkitkan juga budaya-budaya daerah Bungku, ya. Kemudian ekskul yang baru yang insya Allah kita rencanakan di tahun ajaran baru ini nanti, yaitu ekskul multimedia yang sekarang kita lihat, ya. Nanti ke depannya anak-anak kita ajarkan tentang bagaimana multimedia. Mereka diajarkan bagaimana menjadi presenter acara, bagaimana menjadi presenter acara TV misalkan, ya, host ataupun seperti wartawan, ya, wartawan TV dan lain sebagainya. Mereka akan diajarkan. Jadi akan dalam acara seperti ini nanti, acara-acara talk show, acara-acara kegiatan sekolah ataupun yang lain-lain, mereka sendiri akan menjadi presenternya, menjadi narasumbernya misalkan. Jadi itu semua nanti kita ajarkan di ekskul multimedia, dan ini merupakan program baru kita, inovasi baru. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ke depannya, amin. Kemudian para santri, para siswa, orang tua yang ada di rumah, ada yang namanya program kemasyarakatan. Ini kita programkan, ya, bukan cuma program di sekolah, tapi ada namanya program kemasyarakatan. Yaitu yang pertama ada namanya ceramah atau safari dakwah Ramadan. Jadi setiap bulan Ramadan kita menjadwalkan anak-anak kita untuk safari Ramadan ke desa-desa atau kecamatan yang ada di Kabupaten Morowali. Jadi mulai dari kecamatan Bungku Pesisir, ya, sampai
di kecamatan yang ada di Kabupaten Poso perbatasan, yaitu Desa Peleru dan Desa Magapu. Itu merupakan desa yang masuk dalam wilayah Kabupaten Poso. Kenapa kita sampai ke sana? Karena memang anak-anak mereka yang di sana mondok dan sekolah di Pondok Pesantren Nurul Iman Al-Khairat, khususnya di Madrasah Aliyah Al-Khairat Wosu. Jadi makanya kita menjadwalkan itu di mana ada siswa bermukim di desanya, maka kita turunkan anak-anak kita ke desa-desa yang siswanya ada di desa tersebut. Nah, kita programkan itu sehingga itu yang menjadi motivasi orang tua yang ada di rumah, karena melihat anak-anak mereka begitu baru 1 tahun mondok sekolah di Madrasah Aliyah Al-Khairat di Pondok Pesantren Nurul Iman, kemudian tampil ceramah di kampungnya. Nah, maka itu jadi satu kebanggaan bagi mereka. Jadi itu merupakan satu program yang bisa diunggulkan di madrasah ini. Kemudian ada yang namanya khutbah Jumat. Jadi setiap Jumat, setiap bulan sekali kita jadwalkan anak-anak kita yang sudah aliyah, kita programkan untuk turun khutbah di masjid-masjid yang ada di Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya berzanji, maulid, tahlil. Ketika ada kegiatan, misalkan di masyarakat, mereka diundang oleh masyarakat sekitar untuk membaca maulid Nabi atau berzanji yang kita dikenal oleh masyarakat. Kemudian juga tahlil, itu kita diundang dan kita ajarkan anak-anak kita supaya bisa tampil di masyarakat, ya, bahwa inilah harapan kita supaya anak-anak di pondok pesantren, di madrasah aliyah bisa terjun ke masyarakat ketika mereka tamat dari madrasah ini, dari pondok pesantren ini. Kemudian yang keempat, penyelenggaraan jenazah. Jadi ini juga anak-anak kita ajarkan itu bagaimana penyelenggaraan jenazah, memandikan jenazah, mensolatkan jenazah, mengkafani jenazah. Itu semua kita ajarkan. Karena sangat lucu kalau anak-anak santri, anak-anak madrasah tidak tahu ilmu-ilmu seperti itu. Karena disinilah tempatnya. Disinilah tempatnya anak-anak kita untuk bagaimana bisa mengetahui ilmu-ilmu kemasyarakatan itu. Kemudian saya akan menyampaikan tentang prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh pondok pesantren dan madrasah ini. Yang pertama, saya akan sampaikan bahwa madrasah ini pernah, atau pondok pesantren ini pernah menjuarai juara 1 pospeda tingkat provinsi, yaitu dalam bidang kaligrafi mushaf putri, yang mewakili Sulteng Provinsi Sulawesi Tengah ke Banten, yaitu Pospenas, Pekan Olahraga Nasional di Provinsi Banten tahun 2017. Kemudian juara 1 kaligrafi mushaf putri pada kompetisi kaligrafi se-SMA, MA, SMK se-Sulawesi Tengah yang baru-baru ini tahun 2018. Ya, juara 1 kaligrafi mushaf putri yang diadakan di Man Cendekia Palu. Kemudian yang ketiga, juara 1 olahraga takraw pospeda di Palu, mewakili Sulteng ke Pospenas Pekan Olahraga Nasional di Provinsi Banten tahun 2017. Kemudian berikutnya juara 1 pospeda tingkat provinsi cabang atletik mewakili Provinsi Sulawesi Tengah di Provinsi Gorontalo. Kemudian yang kelima, juara 1 pospeda tingkat provinsi cabang bulu tangkis
mewakili Provinsi Sulawesi Tengah di Pospenas, tepatnya di Provinsi Gorontalo. Ya, itulah sebahagian dari prestasi-prestasi yang sudah diraih di ponpes ini, di madrasah ini. Mudah-mudahan prestasi ini terus ditingkatkan dengan semangat para pengajar, semangat anak-anak kita, sehingga lebih membanggakan lagi madrasahnya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan ada namanya pembiasaan di madrasah ini, ya. Yang pertama, pembiasaan zikir, sholawat, ceramah, dan berderma yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Jadi ketika anak-anak zikir, setelah zikir ada namanya sholawat, setelah sholawat ada namanya ceramah, kultum, ya. Kemudian setelah kultum ada yang namanya berderma. Itu semua kita biasakan, ya, sehingga anak-anak kita tidak kaku lagi ketika mereka nanti tamat dari madrasah ini. Kemudian yang kedua, anak-anak kita dibiasakan dengan kurban, ya, kurban siswa setiap tahunnya, ya. Anak-anak jadi mengumpulkan dananya. Itu cuma pembiasaan, tapi dari segi hukum maka tidak kalau sapi itu jadi hukumnya dia 7 orang, tapi ingin banyak anak-anak. Tapi itu cuma pembiasaan saja, sehingga mereka menyadarkan kepada mereka bahwa kurban ini sangat penting. Kemudian yang ketiga, hukuman mengaji ketika mereka terlambat datang ke sekolah. Jadi hukuman itu yang kita berikan. Jadi bukan hukuman yang lain, tetapi hukuman disuruh membaca Al-Quran, ya, disuruh membaca Al-Quran bagi yang tidak ada halangan. Kalau perempuan yang ada halangan maka disuruh membersihkan halaman, suruh membersihkan WC dan lain sebagainya. Tetapi yang tidak ada halangan maka mereka disuruh membaca Al-Quran. Sehingga kita harapkan mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Quran, mengaji mereka dapat merubah kebiasaan-kebiasaan mereka itu. Kemudian yang terakhir, ya, saya sebagai kesiswaan di madrasah ini, saya ingin memperkenalkan seragam yang ada di madrasah ini. Baik, siap? Semua siap semua? Baik, yang pertama, seragam yang pertama putih-putih. Silakan di sini, kiri kanan saya. Ya, hadap kamera. Jadi inilah seragam nanti yang akan dipakai ketika anak-anakku semua yang murid baru yang bertanya-tanya bagaimanakah seragamnya. Jadi seperti ini. Untuk putri, ya, seragamnya seperti ini. Ya, jadi jilbabnya besar, ya, menutupi dada. Kemudian bajunya juga, ya, ukurannya harus di bawah, harus paling tidak di atas lutut sedikit, ya. Kemudian roknya jangan ketat, tapi roknya segitiga seperti ini, ya. Jadi anak-anakku di rumah kalau membeli seragam nanti seperti ini, baik yang mondok maupun tidak. Jadi seragamnya seperti ini. Inilah seragam kita, ya, seragam madrasah aliyah. Kemudian untuk putra seperti ini, ya. Bajunya di dalam, ya. Kemudian memakai dasi untuk putih-putih. Ini dipakai setiap hari Senin, ya. Kemudian pakai kopiah, ya, pakai kopiah hitam. Barangkali itu saja untuk seragam putih. Kemudian selanjutnya seragam berikutnya, ya, terus. Oke, ini seragam olahraga, ya. Kalau olahraga yang baru
warna orange ini seragam yang lama, karena yang orange tidak ada di tempat. Kemudian seragam abu-abu, kita tetap memakai seragam abu-abu, ya, juga seperti ini. Bajunya di dalam pakai dasi, kemudian pakai kopiah hitam. Oke, itu saja perkenalan seragam olahraga dan seragam abu-abu. Berikutnya, ya, seragam pramuka. Sama pun seperti itu. Pramuka sama dengan putih-putih, sama. Ya, bajunya di atas lutut sedikit, kemudian jilbabnya besar menutupi dada, kemudian roknya segitiga, jadi agak longgar dia, jangan sempit ya. Selanjutnya untuk putra seperti ini, bajunya di dalam, kemudian pakai dasi coklat, kemudian kopiah hitam. Itu saja perkenalan seragam pramuka. Selanjutnya perkenalan seragam batik. Ayo. Ya. Ini seragam baru di madrasah ini, seragam baru yang tahun kemarin batiknya lain, tapi ini batik persamaan semua Al-Khairat, ya, dari Al-Khairat pusat sampai ke daerah memakai seperti ini. Jadi ini baru. Untuk putri sama pun jilbabnya berwarna hitam, pakai batik, kemudian roknya hitam, ya, sama bajunya di atas lutut sedikit, kemudian roknya agak longgar, bukan yang seperti ini, yang dilipit-lipit seperti ini yang bagus, ya. Ini menunjukkan bahwa inilah pakaian santri atau pelajar Islam yang bagus, ya. Kemudian juga putra, kalau untuk ini tidak ditaruh di dalam karena memang bajunya dirancang untuk di luar, ya. Nah, ini ada belahannya, ya. Jadi seperti ini, jadi tidak di luar. Jadi tetap memakai, sama juga dengan putri, memakai celana hitam, kopiah hitam. Jadi itu saja perkenalan dari kami tentang seragam di Madrasah Aliyah Al-Khairat Wosu, ya. Demikian perkenalan kami dari kesiswaan Madrasah Aliyah Al-Khairat Wosu. Mudah-mudahan anakku semua di rumah, orang tua di rumah mempersiapkan itu, sehingga ketika nanti bulan Desember kita sudah bisa masuk secara normal, maka semuanya berjalan dengan baik dan sempurna. Demikian dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.